Rekening dorman atau rekening bank yang sudah tidak digunakan lagi dalam waktu 3 bulan akan diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kebijakan PPATK melakukan pemblokiran karena menemukan banyak rekening dorman yang disalahgunakan. Salah satunya jual beli rekening yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Telah bergabung melalui sambungan virtual M. Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK. Selamat pagi Pak Natsir. Pagi Mas Yuda, apa kabar? Kabar baik Pak, ini agak Sehat, bahagia selalu kita semua ya. amin, tapi agak kurang Iya, baik iya. nih buat para nasabah bank, Pak. Karena mereka khawatir nih kalau tiba-tiba 3 bulan tidak aktif, dibekukan. Tadi Hon Paris mengatakan ini melanggar privasi, merepotkan warga. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya justru perspektif itu yang keliru saya kira ya. Jadi Mas Yuda, justru ya eh, rekening dorman yang dihentikan sementara itu kebanyakan lebih dari 5 tahun yang tidak aktif, ya. Dan ini sangat merugikan ya. Dan angka dari rekening dorman lebih 5 tahun itu hampir 31 juta dengan total 6 triliun. Justru penghentian sementara yang dilakukan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak dari rakyat kita, saudara-saudara kita. Mas Yuda bayangkan ya, banyak dari pemilik rekening asli itu adalah saudara kita petani, nelayan yang ada di kampung-kampung. Yang itu digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menampung dana judi online, narkoba, korupsi. Justru negara itu hadir untuk melindungi itu, saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka disulitkan. Bayangkan Mas Yuda ya, saudara kita petani, nelayan, yang bertanggung jawab atas sebuah rekening itu adalah nama yang tertera di rekening. Dan itu dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk transaksi. Maka penyidik meminta pertanggungjawaban kan kepada pemilik yang tertera di rekening. Nah ini kan effortnya begitu besar ya, bolak-balik ke kantor untuk pemeriksaan, berapa banyak waktu yang dikeluarkan, berapa banyak dana yang dikeluarkan, hanya untuk proses itu tadi. Nah ini yang kita hadir untuk melindungi seperti ini, karena banyak tadi rekening itu digunakan untuk tindak kejahatan. Lalu kemudian kenapa penghentian sementara ini dilakukan, dan ini tidak serta-merta ya. Sudah sejak 5 tahun terakhir itu kita melihat tren rekening dorman itu terus naik secara signifikan dan digunakan untuk kejahatan seperti itu. Pak Nasir, dengan meningkatnya rekening dorman tadi Anda katakan sampai 3 juta, 6 triliun, itu kan berarti menunjukkan sebenarnya tidak ada jaminan itu digunakan untuk kejahatan. Random sekali sepertinya PPATK harus melihat rekening orang ini kemungkinan digunakan untuk money laundering, kemudian judi online. Nah seperti apa nih parameternya kalau tiba-tiba semua 3 juta tiba-tiba dinonaktifkan pasti juga ada dampaknya Pak. Tapi parameternya seperti apa nih Pak yang dikatakan itu layak untuk dibekukan? Terlalu dini sepertinya Pak kalau melihat hanya dari sisi kriminalitas Pak. Ya jadi memang itu tadi ya, serta-merta dalam 5 tahun terakhir ini kita melihat tren dari penghentian sementara itu semakin meningkat. Nah ada beberapa hal ya Mas ya yang kenapa ini terjadi penyimpangan pada rekening dorman itu yang kita lihat. Pertama sejak tahun 2020 itu berdasarkan hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan yang kita lakukan itu ada 1 juta rekening yang sudah dianalisis oleh PPATK itu lebih dari 150.000 rekening diantaranya ya adalah nomini ya. Kemudian rekening itu diperoleh dari digunakan untuk aktivitas jual beli rekening ya. Lalu ada peretasan ya. Kemudian juga
eh, perbuatan lainnya yang melawan hukum. Nah, yang selanjutnya digunakan juga rekening-rekening tadi itu sebagai eh, sebagai apa namanya perlakuan transaksi tindak pidana, Mas Yuda. Mhm. Nah, PPATK juga menemukan ya lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial itu tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Mhm. Mhm. Ya. Kemudian dana bansos itu kita lihat ada sebanyak 2,1 triliun. Dia hanya mengendon di rekening itu gitu. Dan ini dari sini kita melihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran. Penyaluran bansos tadi tidak sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Artinya kan kalau kita lihat penerima bansos itu begitu diterima uang bantuan kan langsung dipakai untuk konsumsi ya. Mhm. Nah ini kalau kita lihat fenomenanya itu, misalnya uang bansos disampaikan di awal bulan, ya, maka di minggu-minggu pertama itu uang itu sedikit-sedikit keluar antara 10 sampai 50 ribu untuk top up judi online. Nah ini data-data itu yang kita temukan. Lalu kemudian banyak juga rekening dari pemerintah daerah ya, bendahara itu yang dorman juga gitu. Dan nilainya juga cukup besar. Harusnya kan ini bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat, tapi uangnya tersimpan lama di rekening dorman tadi. Mhm. Begitu Mas Iya, Yuda. berarti di sini asumsinya kalau boleh saya secara teknis menggambarkan, Bapak bisa menjembatani mungkin dengan berpindah. Misalkan saya punya rekening nih, dalam 3 tahun mungkin dalam 1 bulan saya ada transaksi mungkin penarikan uang, transfer hanya 1-2 kali. Apakah dalam konteks tadi dikatakan ini masuk dorman, ataukah ada aktivasi yang cukup signifikan ataupun yang dikatakan nonaktif tuh seperti apa Pak? Sehingga masyarakat nggak blunder tiba-tiba nanti dia cuma pakai 1 bulan sekali seperti tadi Hotman katakan mungkin orang di kampung cuma terima buat transfer ataupun saya punya rekening tapi hanya untuk transfer gaji misalkan. Habis itu saya menggunakan untuk kegiatan yang lain tapi tidak seintens seperti itu. Apakah saya juga bisa kena nih Pak? Iya Mas Yuda, jadi memang kami kan mendapatkan informasi rekening yang tidak aktif selama beberapa waktu dan itu definisinya ada di masing-masing perbankan ya. Nah, ketika kita melihat rekening dorman ini cukup signifikan meningkat dari tahun ke tahun dan korbannya dari saudara-saudara kita masyarakat yang berpenghasilan kecil begitu ya, itu yang menjadi korban dari rekeningnya dipakai untuk tindak pidana dan kejahatan lainnya itu, lalu kita koordinasi kepada perbankan dan meminta data-data rekening dorman. Mhm. Lalu data-data itu yang mereka sampaikan kepada PPATK dan PPATK lakukan penghentian sementara sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mhm. Nah, dari penghentian sementara itu banyak hal ya yang keuntungan dari nasabah, dari saudara-saudara kita. Salah satu contohnya begini Mas Yuda. Dengan notifikasi yang diberikan oleh perbankan kepada rekening dorman, maka banyak diantaranya pemilik rekening itu sudah meninggal. Mhm. Dengan notifikasi yang diberikan, maka ahli warisnya tahu, oh ternyata ada loh rekening saudara mereka di mana mereka sebagai ahli waris berhak untuk saldo dari rekening yang ada. Begitu juga dengan perusahaan. Banyak di antara direksi membuka rekening tanpa sepengetahuan direksi lain gitu ya. Nah dengan notifikasi yang disampaikan, maka stakeholder lain tahu bahwa mereka punya rekening dan punya saldo tertentu di rekening tersebut. Mhm. Nah itu ya Mas Yuda salah satu keuntungan dari Handsome yang sudah banyak termanfaatkan oleh pemilik rekening. Mhm. Hal lain juga Mas Yuda bahwa penghentian sementara ini
dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perbankan di dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk mengenal prinsip pengguna jasa ya, PMPJ, Know Your Customer, prinsip mengenal jasa. Dari situ mereka tahu bahwa memang pemilik rekening ini ada orang yang sah memilikinya. Nah itu kan salah satu juga kewajiban perbankan ya, untuk melakukan prinsip mengenal pengguna jasanya. Begitu Mas Yuda. Pak Nasir, kalau kita bicara mengenai sosialisasinya sejauh apa sudah mendapatkan respon dari masyarakat karena kontranya cukup besar. Salah satunya terkait dengan takutnya nasabah rekening diblokir, dananya hilang, prosedurnya ribet karena kita tahu ya Pak, saya juga pernah mengalami ketika ATM hilang aja harus ngurusnya lama. 100% aman Mas Yuda. Bagaimana Pak prosedurnya ini kalau 100% aman. 100% aman, baik. Nah, 100% aman terlindungi, tidak seperak pun berkurang. Baik Pak, kemudian secara teknis seperti apa nih Pak kalau diblokir? Karena pasti warga harus ke bank lagi, harus bikin baru kah atau melengkapi data seperti apa Pak? Karena ini pasti menjadi salah satu yang menjadi sebuah keengganan ya warga untuk melakukan aktivitas pembaruan ini Pak. Ya sangat mudah ya Mas Yuda. Jadi saudara-saudara yang rekeningnya dihentikan dapat mengakses website PPATK. Di sana ada link yang kita berikan. Dan itu juga cukup masif ya, kita berikan informasinya kepada masyarakat lewat media sosial PPATK, ppatk.indonesia ya, ada ya Instagram, TikTok, kemudian juga ada di website. Semua ya, seluruh platform ada, dan isi form yang ada itu secara benar. Pastikan dia terkirim. Insya Allah tidak, dalam waktu tidak begitu lama itu bisa aktif kembali ya. Baik Pak. Perlu diketahui oleh ya Mas Yuda. Iya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya, perlu diketahui bahwa dari puluhan juta rekening yang dihentikan sementara itu, lebih dari separuhnya sudah dibuka gitu, sudah bisa aktif dan dimanfaatkan kembali. Dan Bapak Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK, tahu persis dan beliau langsung terjun loh ini menghadapi persoalan, dan dia tahu persis bagaimana ada dampak ya terhadap masyarakat. Untuk itu artinya beliau bekerja keras ya, bahkan sampai jam 1, jam 2 pagi dia terus memprototi supaya rekening-rekening yang benar-benar punya pemiliknya dimiliki secara sah itu bisa dibuka kembali. Begitu Mas Yuda. Baik Pak Nasir, mudah-mudahan kebijakan ini tidak menyulitkan. Tadi Bapak sudah menekankan tidak ada kehilangan dana, prosedur yang mudah apabila untuk reaktivasi lagi. Dan juga diharapkan nanti sosialisasi dan pengawasan ya Pak, perlu kejelasan karena memang tidak semua mungkin masyarakat cukup mengerti bahwasanya rekening dorman ini bisa menjadi salah satu entry point dari adanya kasus penyalahgunaan dana, kemudian juga pinjol hingga transaksi terorisme ya Pak ya. Terima kasih untuk perbincangannya Pak, mudah-mudahan segera bisa terlaksana dan mendapatkan win-win solution buat masyarakat dan pengguna perbankan Pak. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Selamat pagi Mas Yuda, terima kasih.